Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman di kelas praktikum akuntansi sektor publik. Nanti akan bersama saya, Bu Dewi, yang akan menemani kalian berdiskusi selama 1 semester ini. Nah, di sesi pertama kita kali ini akan membahas tentang overview sistem akuntansi di pemerintahan daerah. Jadi di sini kita akan merefresh kembali ya pengetahuan kita mengenai sistem akuntansi yang ada di pemerintahan daerah yang mungkin sudah kalian dapatkan juga waktu kalian mengambil kelas akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik sebelumnya. Oke, silakan menyaksikan. Oke, langsung saja kita mulai bahasan kita mengenai overview sistem akuntansi di pemerintah daerah. Nah, sebelum masuk ke transaksi keuangannya, kita overview sedikit nih, merefresh sedikit pengetahuan kita mengenai struktur dari kekuasaan pengelolaan keuangan di daerah. Ya, strukturnya adalah paling tinggi tentu saja kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Di bawahnya ada yang namanya sekda atau sekretaris daerah. Dia merupakan koordinator pengelolaan dari keuangan daerah. Nah, sekda ini juga membawahi 2 unit secara besarnya ya, yaitu kepala SKPD selaku pengguna anggaran ya, dan juga PPKD selaku BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, di bawahnya di SKPD itu ada juga yang namanya kuasa pengguna anggaran dan ada juga bendahara. Nah, bendahara ini terdiri dari 2, yaitu bendahara penerimaan dan juga bendahara pengeluaran. Juga ada PPTK dan PPK SKPD. Nah, kemudian untuk yang PPKD itu juga ada, yaitu kuasa BUD. Selanjutnya di sini ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah daerah menurut standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya. Yaitu yang pertama ada yang namanya laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL disingkatnya. Kemudian ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi diingat-ingat ya, ada 7 komponen laporan keuangan dari pemerintah daerah. Nah, ini kita merefresh kembali pengetahuan kita mengenai pengetahuan basic di akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Pada umumnya, persamaan dasar akuntansi itu sama aja, mau di sektor private, mau di sektor publik, semuanya sama. Rumusnya adalah kalau di sektor publik atau di pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, itu berarti kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya. Apa itu kekayaan daerah? Bisa disebut dengan aset. Ya, sama kayak kalau kalian belajar waktu di akuntansi keuangan. Kemudian sumber-sumbernya itu dari mana aja. Jadi untuk menghasilkan aset itu sumbernya dari mana? Ada 2. Ada dari kewajiban atau dari ekuitas. Jadi persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, aset di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas ada di sebelah kanan. Aset saldo normalnya di debit, kalau kewajiban dan ekuitas saldo normalnya di kredit. Ini pasti kalian juga sudah sangat menguasai ini ya. Kemudian ini adalah contoh neraca, sama seperti neraca yang kalian pernah jumpai pada umumnya ya. Jadi ada terdiri tadi ya dari aset lancar, kemudian kewajiban dan ekuitas. Yang perlu kalian perhatikan adalah total aset yang di bawah ini nilainya harus sama dengan total kewajiban
ditambah dengan total ekuitas. Selanjutnya, ini juga pengetahuan basic akuntansi, yaitu aturan debit kredit. Intinya adalah sama aja kalau misalnya aktiva atau aset itu kalau dia bertambah, setiap penambahan aset itu dicatatnya di debit, kalau setiap pengurangan dicatatnya di kredit. Nah, sebaliknya untuk akun kewajiban sama akun ekuitas. Kalau akun kewajiban dan ekuitasnya itu bertambah, ya dicatatnya di kredit. Kalau akun kewajiban dan ekuitasnya itu berkurang, maka dicatat di sebelah debit. Nah, ini adalah aturan bagian akun. Atau kalau kalian biasa dengar itu namanya chart of account. Gitu ya. Jadi buku besar atau ledger itu merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan. Jadi berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Nah, akun ini dikelompokkan jadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah akun neraca. Jadi akun neraca itu isinya apa aja sih? Ya, tadi ya, ada aset, ada akun kewajiban, dan akun ekuitas. Nah, kemudian yang kedua adalah akun realisasi anggaran. Di dalam akun realisasi anggaran itu ada yang namanya pendapatan LRA. Ada belanja dan ada pembiayaan. Selanjutnya akun yang ketiga adalah akun laporan operasional yang terdiri dari pendapatan, tapi kalau yang tadi LRA, kalau yang di LO berarti pendapatan LO. Dan juga beban. Nah, itu bedanya sama LRA. Kalau LRA itu istilahnya belanja, kalau di LO disebutnya dengan beban. Nah, daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya itu disebut dengan bagan akun. Atau biasa juga dibilangnya BAS, bagan akun standar. Itu ada aturan. Oke, nah ini siklus akuntansi di pemerintahan daerah. Nah, jadi mulai dari pertama ya, ada transaksi keuangan harus dianalisis terlebih dahulu. Kira-kira ini transaksi apakah ini, gitu ya? Mencatatnya harus seperti apa? Nah, kemudian kalau sudah dianalisis, kita sudah mengetahui itu transaksi apa. Kemudian selanjutnya adalah dibuat jurnal atas transaksi keuangan tersebut. Nah, setelah di jurnal, ini juga kalian harusnya sudah familiar dan paham betul ya. Setelah di jurnal, maka diposting ke ledger atau buku besar. Nah, setelah diposting di buku besar, kalian akan mendapatkan yang namanya neraca saldo. Nah, dari neraca saldo, kemudian kita juga biasanya akan organisasi itu akan mencatat yang namanya jurnal penyesuaian biasanya dicatat di akhir periode. Seperti contohnya jurnal penyesuaian itu seperti penyusutan, penyisihan piutang, dan sebagainya. Kemudian setelah mencatat jurnal penyesuaian, maka kita bisa mendapatkan yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian, nanti angka-angka tersebut bisa kita bawa dan kita buat, yaitu laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangannya jadi, biasanya untuk akun-akun yang ada di LRA atau di LO itu ditutup. Ya, sama kalau misalnya kalian belajar di sektor private itu tentang laporan akun-akun di laporan laba rugi, gitu ya. Karena sama seperti konsepnya seperti itu. Jadi kalau di pemerintahan akun-akun LRA dan LO itu nggak dibawa ke periode selanjutnya, tapi ditutup. Karena itu menggambarkan kinerjanya dia dalam satu periode itu. Ya, jadi kita membuat jurnal penutup. Nah, setelah dibuat jurnal penutupnya, maka akan menghasilkan neraca saldo setelah tutup bisnis. Nah, dari sini siklusnya kembali ke awal lagi untuk periode selanjutnya seperti itu lagi. Ya, jadi
neraca saldo setelah tutup buku ini akan dibawa ke periode selanjutnya untuk diulangi lagi siklusnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, tapi ini ada gambarnya. Gitu ya. Sama aja alur penyusunan laporan keuangan. Dari satu, ada bukti pembukuan atau tadi ya transaksi keuangan, bukti transaksi keuangannya. Ya, dianalisis dan di jurnal. Ya, serta kalau misalnya ada anggaran, penjualan anggaran, kemudian masuk ke buku jurnal, ya, dan kemudian disesuaikan di akhir periode. Kemudian jurnalnya diposting ke buku besar. Nah, setelah di buku besar, maka dilakukan peringkasan, artinya menghasilkan itu tadi yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, nanti dari sini akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Sama ya kayak tadi, kemudian dibuat jurnal penutup, dan setelah jurnal penutup dibuat, maka akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca. Kemudian setelah itu baru siklusnya mulai dari awal lagi. Sama ya, seperti yang tadi. Nah, ini adalah contoh kodifikasi akun. Kalau di pemerintah daerah, biasanya kodifikasi akunnya seperti ini. Jadi untuk nomor yang depannya 1, 2, dan 3 itu adalah akun-akun yang ada di neraca. 1 itu untuk aset, 2 untuk kewajiban, dan 3 untuk ekuitas. Nah, untuk yang nomor 4, 5, 6, dan 7 itu adalah akun-akun yang ada di laporan realisasi keuangan. Jadi yang yang angka depannya 4 itu adalah akun pendapatan LRA, yang depannya 5 adalah belanja, yang 6 itu transfer, 7 merupakan pembiayaan. Nah, akun LO itu kodenya dimulai dari angka 8 dan 9. 8 untuk pendapatan LO dan 9 untuk beban. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya contoh dari penjabaran tiap-tiap akun. Jadi tadi ya sama ya, akun nomor 1 adalah aset. Nah, nanti dia dijabarkan lagi. Jadi ada 1.1 aset lancar, 1.2 investasi jangka panjang, 1.3 aset tetap. Nah, dari 1.1, 1.2 dan seterusnya itu juga ada penjabarannya lagi. Misalnya 1.1 aset lancar di breakdown lagi menjadi misalnya 1.1.1 itu adalah kas, 1.1.2 adalah investasi jangka pendek dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kodifikasi kewajiban juga sama. Ingat tadi kewajiban itu kodenya dimulai dari 2, ya berarti 2.1 seharusnya adalah kewajiban jangka pendek. Nah, nanti di breakdown lagi menjadi 2.1.1, yaitu misalnya utang perhitungan pihak ketiga atau PFK dan seterusnya. 2.2 tadi 2.1 adalah kewajiban jangka pendek, maka 2.2 adalah klasifikasi untuk kewajiban jangka panjang. Nah, untuk ekuitas tadi juga nomor kodenya depannya adalah 3, ya. Untuk akun LRA, jadi untuk pendapatan kode akunnya di depan adalah 4, di breakdown lagi ya, misalnya 4.1 pendapatan asli daerah, 4.2 misalnya, ini langsung ya kalau di sini. Ada pendapatan transfer pemerintah pusat. 4.3 lain-lain pendapatan daerah yang Nah, nanti rinciannya tergantung transaksi keuangan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, kalau akun belanja itu nomornya dimulai dari 5. Jadi akun belanja biasanya ada belanja operasi dan belanja modal. Jadi kalau misalnya di sini adalah 5.1 adalah belanja operasi, jadi 5.2-nya
belanja modal, dan itu nanti di breakdown lagi seperti detail transaksi yang ada di laporan yang ada di pemerintah daerah. Maaf ya, saya agak serak hari ini. Oke, kemudian ini adalah akun transfer ya. Akun transfer itu biasanya kodenya depannya adalah 6. Di sini ada akun pembiayaan. Akun pembiayaan itu mulai dari angka 7 depannya, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Ya, kalau di sini kalian lihat, penerimaan pembiayaan itu terdiri dari misalnya penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dari luar negeri, gitu. Berarti penerimaan pembiayaan itu adalah uang masuk ke kita berupa pembiayaan, dan itu masih menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan, ya. Kemudian ataupun tidak, seperti contohnya penerimaan kembali piutang. Dan kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Jadi contohnya di sini pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi ke pemerintah daerah, ya, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Jadi pengeluaran pembiayaan itu adalah kas yang keluar. Oke. Nah, di sini tadi LRA, sekarang LO. Nah, LO itu tadi yang kalau misalnya kalian masih ingat, nomor depannya itu untuk pendapatannya atau pendapatan LO itu adalah 8, dan untuk bebannya itu nomornya 9. Nah, ini adalah contoh breakdown dari akun yang depannya 8 atau pendapatan. Nah, ini bebannya nomor 9. Ada beban operasi, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, bansos, dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada beban transfer, beban non operasional, dan beban luar biasa. Nah, tadi sudah ya overview dari sistem akuntansi pemerintah daerah, dari mulai contoh bagian akun di pemerintahan daerah, terus siklusnya, terus strukturnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam ke siklus akuntansi di SKPD atau di Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Nah, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Jadi ada yang namanya jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal finansial itu apa? Jadi secara default, ya, seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun yang kode awalnya itu 1, 2, 3, 8, dan 9. Itu ya. Jadi kalau di sini kalian lihat nih di angka-angka ini kan ada yang tidak dimasukkan di situ. Apa ya kode awalnya yang nggak dimasukkan? Ya, kode awal yang ada di LRA. Gitu. Ya, jadi selain yang di LRA ini masuk ke jurnal finansial. Gitu. Yang LRA masuknya kemana? Ke sini, ke jurnal anggaran, yang satunya lagi. Jadi jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4 dan 5, 6, dan 7, atau dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial, juga mencatat jurnal anggaran. Jadi kalau untuk pembeda, ya, jurnal anggaran ini hanya dicatat kalau transaksi tersebut itu melibatkan kas keluar atau kas masuk. Selama tidak ada kas yang terlibat di transaksi itu, maka jurnal anggaran tidak perlu dicatat.
Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah kita bahas satu-satu ya. Ini mulai dari pendapatan daerah. Nah, pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah ini terdiri dari ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan, ada lain-lain PAD yang ada. Kemudian pendapatan asli daerah, apa itu? Jadi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Jadi seperti namanya, pendapatan asli daerah itu ya adalah hasil pendapatan yang dihasilkan dari operasionalnya daerah itu sendiri. Nah, semakin besar PAD atau pendapatan asli daerah yang dihasilkan, maka bisa dibilang daerah itu semakin mandiri secara finansial. Jadi artinya dia dapat membiayai pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, PAD itu asalnya dari mana aja sih? Nah, PAD itu asalnya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Kemudian ada pajak daerah. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ya definisi pajak daerah. Nah, yang kalau di daerah itu selain pajak ada juga yang namanya retribusi daerah. Nah, jadi retribusi ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sama, ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ya. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Nah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini adalah hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Ya. Contohnya apa sih? Nah, contohnya adalah bagian laba atau penyertaan modal ya kepada BUMD, BUMN, swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain PAD yang sah. Contohnya apa? Contohnya adalah penerimaan atas misalnya tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan keuntungan atau selisih nilai kurs mata uang asing, atau pendapatan denda pajak. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang telat membayar dan dia membayarkan selain pokok pajaknya juga membayarkan denda, nah maka dendanya itu masuk ke lain-lain PAD yang sah. Kemudian ada juga selain denda pajak ada juga denda retribusi. Nah, kemudian ada dana perimbangan. Ini kita merefresh lagi ya akun-akun yang ada di pemerintah daerah. Sehingga nanti kalau kita sudah masuk langsung ke case-nya, kalian bisa langsung menganalisis, oh ini adalah transaksi dana perimbangan. Nah, transaksi dana perimbangan itu apa? Dana perimbangan itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Nah, ini terdiri dari ada yang namanya dana bagi hasil, ada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Bukan pajak itu artinya dari hasil kekayaan alam. Nah, yang kedua adalah dana alokasi umum. Itu contohnya adalah subsidi silang dan juga dana alokasi khusus. Nah, namanya khusus itu pasti untuk mendanai kegiatan khusus. Selanjutnya, lain-lain pendapatan yang sah. Contohnya misalnya hibah dari pemerintah pusat, Pemda, atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Kemudian dana darurat untuk penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Kemudian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan Pemda lainnya. Nah, kita masuk
ke pengakuan dan penyajian pendapatan daerah di LRA. Jadi pendapatan itu diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah secara umum ya. Kalau untuk LRA, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan brutonya. Jadi kalau ada kompensasi pengeluaran atau ada pemotongan itu dicatat secara tersendiri. Jadi tidak langsung dikurangi dari si penerimaan. Nah, ini tadi ya kodifikasi pencatatan pendapatan daerah yang di LRA 4567. Nah, ini contoh pencatatannya atau contoh jurnalnya. Misalnya kalau di LRA itu adalah estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Ini contoh pencatatan realisasi pendapatan. Nah, jadi tandemnya yang perlu kalian perhatikan dan ingat adalah kalau di LRA itu selalu dengan estimasi perubahan sal. Tergantung nanti dia itu merupakan kas keluar atau kas yang masuk. Gitu. Kalau misalnya kas masuk, maka estimasi perubahan salnya, saldo normalnya itu di debit. Tapi kalau misalnya nanti ada kas keluar, di LRA kan estimasi perubahan salnya itu saldo normalnya saldonya jadi di debit. Di kredit. Nah, kemudian ada pengakuan dan penyajian pendapatan daerah LO. Nah, kalau tadi LRA, sekarang LO. Nah, LO ini diakuinya kapan ya? Nah, diakuinya yang pertama itu sejak timbulnya hak pendapatan, sejak timbulnya hak atas pendapatan. Ya, jadi pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan, misalnya, atau pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan dari suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangan. Yang kedua adalah pendapatan yang sudah direalisasi, artinya ya sudah masuk sumber daya ekonomi. Kemudian akuntansi pendapatan LO juga sama seperti yang LRA, jadi asasnya pakai asas bruto. Artinya ya dicatat secara bruto, kalau ada pengurangan akan dicatat tersendiri, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi tadi kita merefresh lagi ya, kalau kode akun-akun di laporan operasional itu adalah yang awalnya 8 dan 9. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama adalah contoh jurnal penerimaan kas atas pajak, gitu ya, dan langsung disetor ke kas daerah. Jadi jurnalnya adalah di sini ada yang namanya RKPPKD, debitnya, kreditnya adalah pendapatan LO, karena dia langsung disetor ke kas daerah. Kas daerah itu yang adalah bendahara umum daerah atau PPKD, makanya di sini disebutnya RKPPKD. Nah, contoh yang kedua, pencatatan di buku jurnal finansial atas terbitnya surat ketetapan pajak tetapi kasnya belum diterima. Ya, jadi sudah terbit surat ketetapan pajak atau SKP-nya, tapi wajib pajaknya belum membayar. Nah, itu sudah dicatat di LO karena kan tadi ya basisnya ada aktual, beda sama LR. Nah, kalau di LO, jadi pencatatannya adalah debitnya sudah dicatat ada piutang, kreditnya pendapatan LO. Lanjut. Nah, ini contoh pencatatan pendapatan daerah. Jadi misalnya menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar 25.500.000 rupiah. Nah, pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke rekening kas daerah berdasarkan bukti transaksi berupa STS atau surat tanda setoran. Nah, dari transaksi ini yang pertama kita mencatat nih ada penerimaan kas yang masuk ke bendahara penerimaan. Jadi di sini debitnya adalah kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah pendapatan pelayanan kesehatan di puskesmas atau pendapatan LO.
ya, sebesar Rp25.500.000. Selanjutnya kita selain jurnal pendapatan kas, kita mencatat jurnal yang penyetoran seluruh pendapatan itu ke rekening kas daerah. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya adalah debitnya berarti RKPPKD, kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan, karena ini disetor ya uang masuknya, jadi dari kas bendahara penerimaan keluar dan masuk ke RKPPKD. Nah, selanjutnya kita mencatat jurnal anggarannya. Ya, jurnal anggarannya adalah seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan. Jadi untuk di jurnal anggaran tandemnya adalah estimasi perubahan sal. Karena ini penerimaan atau uang kas masuk, berarti estimasi perubahan salnya ada di debit, sedangkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau pendapatan LRA-nya di kredit sebesar Rp25.500.000. Nah, itu tadi contoh dari pencatatan pendapatan daerah. Kita lanjut. Ini untuk piutang. Nah, di sini ada pengakuan dan penyajian piutang. Ya, jadi pengakuannya, kapan sih pemerintah daerah bisa mengakui piutang? Pertama, kalau sudah diterbitkan surat ketetapannya. Kayak tadi contohnya ya, sudah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan retribusi. Maka hak pemerintah daerah yang sudah muncul, artinya sudah boleh mencatat adanya transaksi piutang. Kemudian yang kedua adalah telah diterbitkannya surat penagihan atau penagihannya sudah dilaksanakan. Nah, penyajian piutang itu disajikan di aset lancar ya, di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam waktu berjalan dan akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Nah, disajikan sebagai aset lainnya. Jadi piutang ini ada dua ya, bisa disajikan sebagai aset lancar di neraca atau sebagai aset lainnya. Nah, kapan dia dicatat sebagai aset lainnya? Kalau nilai yang akan dilunasi itu di atas 12 bulan berikutnya. Artinya masih bukan satu periode, lebih dari satu periode gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah contohnya. Kalau piutangnya itu timbul kayak tadi ya sudah dicontohkan. Jadi debitnya adalah piutang dan kreditnya adalah pendapatan LO. Nah, misalnya ini contohnya transaksinya, misalnya diterbitkan surat ketetapan pajak sebesar 20 juta. Jadi jurnalnya adalah debitnya itu muncul piutang pajak 20 juta dan kreditnya adalah pendapatan pajak strip LO sebesar 20 juta. Nah, tadi sudah ke pendapatan, sekarang kita masuk ke belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Oke. Akuntansi belanja SKPD ya, ini ada 4 prosedur untuk belanja sendiri. Yang pertama adalah prosedur akuntansi belanja UP atau GU. UP itu uang pengganti, GU ganti uang. Ya. Kemudian yang kedua adalah prosedur transaksi belanja TU atau tambah uang. UP itu bukan uang pengganti tapi uang persediaan. Saya salah sebut. Uang persediaan, UP. Ya. Terus yang ketiga adalah prosedur akuntansi belanja LS atau langsung. Nah, jadi
prosedur akuntansi belanja UP atau GU atau PU itu dia melalui bendahara pengeluaran. Ini tadi kita lagi ngomongin akuntansi yang di SKPD kan, jadi kalau prosedurnya itu merupakan UP, GU atau TU, maka dia melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme itu tadi ya, uang persediaan tambah uang atau ya ganti uang. Nah, prosedur LS itu pembayaran belanja SKPD-nya dengan cara pembayaran langsung, namanya juga langsung ya, oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah ke pihak yang penerima pembayaran. Nah, ini adalah contoh dari jurnal pengisian UP atau GU. Ya, jadi pengisian kembali UP. Jadi ada debitnya adalah kas di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah PPKD. Kenapa di bendahara pengeluaran ya? Kenapa nggak di bendahara penerimaan maksudnya? Karena sekali lagi ini adalah uang persediaan. Kalau kalian masih ingat ya tentang uang persediaan ini, mungkin harusnya kalian juga sudah belajar di akuntansi pemerintahan atau di ASP. Jadi uang persediaan ini tuh mirip karakteristiknya dengan petty cash. Artinya dia memang dipegang oleh bendahara pengeluaran untuk membayar operasionalnya dia, yang memang sifatnya itu tidak terlalu besar, gitu ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa dia masuknya ke bendahara pengeluaran. Jadi kalau bendahara penerimaan itu memang khusus untuk menerima pendapatan daerah yang dari pajak maupun dari retribusi. Selanjutnya, ini contohnya ya, ada bendahara pengeluaran menerima uang persediaan atau UP dari BUD atau Bendahara Umum Daerah sebesar 50 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DUP. Nah, di sini cara menjurnalnya adalah untuk debitnya kita menjurnal kas di bendahara pengeluaran, kemudian kreditnya adalah RKPPKD. Semuanya sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalau ini adalah contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset secara langsung. Jadi ada jurnal finansial, ada juga jurnal anggaran. Kalau jurnal finansialnya untuk mencatat pembelian aset, maka debitnya tentu saja mencatat asetnya. Jadi debitnya adalah kendaraan dinas, misalnya bermotor perorangan. Terus kreditnya adalah RKPPKD karena dia mekanismenya LS. Biasanya memang kalau transaksi itu jumlahnya besar, seperti transaksi belanja modal atau belanja pegawai ya, gaji, itu biasanya memang mekanismenya adalah menggunakan LS tadi. Nah, itu tadi di jurnal finansial. Sekarang jurnal anggarannya apa? Nah, jurnal anggarannya adalah debitnya itu belanja modal ya, pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan. Kreditnya adalah estimasi perubahan sal. Nah, ini kalau kalian perhatikan tadi ya, kalau di pendapatan jurnal anggarannya itu estimasi perubahan salnya di debit, tapi jika ini kalau yang ini transaksi pengeluaran kas, itu estimasi perubahan salnya itu ada di kredit. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Jadi total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta berdasarkan bukti transaksi SP2DLS belanja modal. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Jadi intinya adalah ada pembelian atau ada transaksi belanja modal untuk membeli kendaraan dinas sebesar 110 juta. Sama seperti tadi, debitnya adalah kendaraan, sedangkan kreditnya langsung RKPPKD sebesar 110 juta.
Itu untuk jurnal finansialnya. Nah, jurnal anggarannya adalah debitnya belanja modal dan kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 110 juta. Lanjut. Nah, ini kategori belanja. Jadi mungkin ada kalian juga masih ingat ya, kalau belanja ada belanja menurut organisasi, belanja daerah menurut fungsi, dan juga belanja daerah menurut jenis belanja. Nah, ini sebenarnya adalah penjelasan dari tiap-tiap tadi ya. Jadi kalau misalnya belanja daerah menurut organisasi, itu disesuaikan dengan susunan perangkat daerah, lembaga teknis daerah, dan struktur organisasi Pemda. Contohnya misalnya belanja daerahnya DPRD, belanja daerah kepala dan wakil kepala daerah, belanja daerahnya sekretariat dewan, belanja daerah sekda, dan sebagainya. Nah, kalau untuk menurut fungsi, jadi belanja daerah ini bisa belanja daerah layanan umum, belanja daerah untuk ketertiban dan keamanan, ya. Jadi menurut fungsinya masing-masing. Ada belanja daerah kesehatan, belanja daerah pariwisata, dan sebagainya. Nah, kalau untuk jenis belanja, ini ketutupan. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos, dan sebagainya. Nah, untuk kelompok belanja sendiri ada belanja langsung dan ada belanja tidak langsung. Jadi belanja langsung itu terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebaliknya kalau tidak langsung ya berarti terkait secara tidak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Nah, ini pembahasan untuk pengakuan dan pengukuran penyajian belanja barang dan jasa. Jadi kalau untuk pengakuan dan pengukuran ya, belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Nah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran itu sudah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kemudian yang kedua, penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Ini contohnya pencatatan belanja barang dan jasa. Jadi tadi ya ada akun yang awalnya 5 itu adalah belanja, itu di debit, sedangkan kreditnya estimasi perubahan sal. Nah, pengakuan, pengukuran, dan penyajian beban. Kalau tadi belanja itu di LRA, beban itu ada di laporan operasional atau LO. Sama sih, jadi beban itu diakui pada saat timbulnya kewajiban, ya. Jadi terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Jadi bisa tanpa melibatkan kas terlebih dahulu untuk beban karena memang aktual basis, ya. Kemudian terjadi konsumsi aset, yang dimana saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ini akan lebih mudah kalau kita sudah menghadapi nanti contoh transaksi. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya penurunan manfaat ya, ekonomi dan potensi jasa. Jadi saat terjadi penurunan nilai aset hubungan dengan penggunaan aset atau berlalunya waktu. Nah, beban disajikan dalam laporan operasional. Nah, ini adalah contoh pencatatan beban ya di buku jurnal finansial misalnya dengan masing-masing metode. Yang pertama metode pembayaran GU atau TU. Nah, kalau dengan mencatat dengan GU atau TU, maka jurnalnya adalah debitnya beban, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Ya, kemudian nanti
Kalau ganti uang, berarti si bendahara istilahnya SKPD-nya ini meminta bendahara umum daerah untuk mengganti uang yang dia sudah keluarkan tadi. Berarti masuk lagi di debit di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah RKPPKD. Nah, untuk yang LS, jurnalnya adalah debitnya beban, kreditnya langsung RKPPKD. Nah, ini adalah contoh belanja barang dan jasa transaksi ya. Jadi di sini ada transaksi realisasi belanja barang dan jasa untuk konstruksi, yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar 55 juta berdasarkan SP2D LS belanja barang dan jasa. Nah, jurnal yang harus kita catat adalah yang pertama untuk mencatat bebannya. Ya, jadi debitnya adalah beban persediaan alat tulis kantor. Yang kedua, kreditnya adalah RKPPKD sebesar 55 juta. Kemudian untuk itu tadi untuk jurnal finansial. Nah, tapi di sini juga seperti yang kalian ingat, itu ada dua metode pendekatan ya. Jadi ada pendekatan beban dan ada juga pendekatan aset. Biasanya kalau pendekatan beban itu ya memang asetnya itu biasanya habis. Kali dibeli biasanya langsung dipakai lagi, itu maka langsung dibebankan aja. Tapi kalau yang pendekatan aset, jadinya barang dan jasanya itu dibeli tapi dipakai throughout the year atau selama periode itu. Nah, itu tadi jurnal finansial ya. Kemudian jurnal anggarannya, karena kasnya sudah keluar, jadi dicatat sebagai debitnya adalah belanja alat tulis kantor. Sedangkan kreditnya adalah estimasi perubahan sal sebesar 55 juta. Nah, ini untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan. Jadi, prinsip pengakuan dan pengukuran, ya, jadi persediaan itu dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain, misalnya hibah atau rampasan, dinilai sebesar nilai wajar. Kemudian, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Penyajian belanja akan dilaporkan dalam realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran atau LRA, setelah akun pendapatan. Nah, untuk belanjanya ya. Kemudian persediaan disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh pencatatan persediaan. Jadi pada saat pembelian persediaan, misalnya dengan mekanisme UP, pencatatannya adalah debitnya itu persediaan, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, ini untuk belanja modal dan aset tetap. Kalau untuk pengukuran dan pengakuannya, untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran di rekening kas umum daerah. Yang harus kalian ingat, belanja itu berarti terkait laporan realisasi anggaran, yang dimana dia pakai basisnya adalah. Jadi harus selama itu sudah syaratnya adalah sudah ada keterlibatan kas di dalam itu, baik kas keluar maupun kas masuk. Maka disitulah belanja diakui. Nah, yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat tadi sama ya, pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kedua adalah belanja modal dilaporkan dalam LRA. Ini contohnya untuk pencatatan pembelian aset tetap.
Jadi debitnya adalah belanja modal, kreditnya adalah estimasi perubahan hutang. Nah, kalau aset tetapnya itu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Ini sebenarnya mirip ya dengan yang ada di PSAK untuk sektor private. Kemudian sejalan dengan penerapan basis aktual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Nah, aset tidak diakui jika pengeluarannya telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Nah, aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dan juga nilai wajar. Kalau ada kalaunya kalau untuk nilai wajar, kalau biaya perolehannya tidak memungkinkan untuk digunakan. Nah, ini contoh penyajiannya ya. Misalnya penyajian aset tetap di neraca. Kalian bisa lihat sendiri. Next itu kalau kita ngomongin mengenai aset tetap pasti berhubungan dengan yang namanya penyusutan. Nah, penyusutan itu apa? Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jadi selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asetnya. Nah, metode penyusutannya juga dapat dipilih. Jadi ada garis lurus, saldo menurun berganda atau double declining, dan juga metode unit produksi. Nah, ini contohnya contoh pencatatan aset tetap dan penyusutannya. Ya, jadi yang pertama nih pencatatan pembelian mobil ambulan. Jadi debitnya adalah mobil ambulan, kreditnya RK PPKD. Ini kalau kalian menemukan langsung RK PPKD, bisa langsung disimpulkan bahwa prosedur belanjanya adalah belanja LS, gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi di jurnal finansial, nah jurnal anggarannya yang dicatat karena uangnya sudah keluar, ya berarti ada belanja modal, kreditnya estimasi perubahan hutang. Nah, selanjutnya jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka setiap akhir tahun akan dibuat jurnal penyusutannya. Nah, jurnal penyusutannya adalah ya sama seperti yang kalian juga sudah umum pelajari. Debitnya adalah beban penyusutan dan kreditnya akumulasi penyusutan. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang pendapatan, belanja, persediaan, beban, aset tetap. Nah, di sini ada akuntansi kewajiban. Ya, untuk pengukuran, pengakuan dan penyajian kewajiban, ya. Jadi kewajiban ini diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai pada saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal. Nah, kewajiban ini diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajibannya timbul. Dicatatnya sebesar nilai nominal. Kalau misalnya kewajibannya adalah mata uang asing, maka dijabarkan dengan mata uang rupiah. Jadi laporan keuangan pemerintah itu mata uang fungsionalnya jelas rupiah. Nah, jadi kalau ada transaksi dengan menggunakan mata uang asing, maka harus dijabarkan ke dalam rupiah terlebih dahulu menggunakan kurs tengah BI pada saat kapan? Pada saat tanggal neraca. Kemudian kewajiban akan dilaporkan di neraca dan
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ini contohnya, misalnya ada transaksi kewajiban yang muncul di jurnal finansialnya, maka debitnya adalah kas di kas daerah. Ini kreditnya adalah utang. Nah, selanjutnya itu tadi mengenai kewajiban ya. Sekarang kita masuk ke transaksi non anggaran. Mungkin ini memang pembahasannya agak sedikit banyak karena memang dalam prakteknya nanti kita akan langsung menghadapi transaksi-transaksi keuangan yang ada di SKPD. Baik itu transaksi pendapatan, transaksi kewajiban, transaksi yang ada di pembelian aset tetap dan sebagainya. Jadi di sini ada kalian bisa merefresh kembali ya teori-teorinya jadi kalian begitu lihat transaksinya langsung bisa tahu bahwa ini adalah transaksi pembelian belanja modal atau transaksi beban atau transaksi utang dan sebagainya. Nah, oke, lanjut ke non anggaran. Jenis transaksi non anggaran. Jadi ada perhitungan pihak ketiga atau PFK ya. Jadi kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau SPM atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Misalnya potongan taspen dan askes. Jadi istilahnya tuh seakan-akan dana itu masuk ke pemerintah daerah, tapi sebenarnya itu bukan dananya pemerintah daerah. Nanti setelah dipotong, jadi harus dengan secepatnya itu disetorkan kembali. Kemudian ada kiriman uang, jadi mutasi kas antar rekening kas negara atau daerah. Yang ketiga adalah transaksi yang tidak tercantum dalam APBD. Namanya juga non anggaran ya, jadi yang nggak masuk di APBD. Kalau yang masuk di APBD namanya masuk ke dalam anggaran, gitu ya. Nah, terus yang keempat, pencatatan transaksi non anggaran atau transitoris dilakukan di buku jurnal finansial. Transaksi non anggaran akan disajikan di neraca dalam laporan harus. Nih, contohnya transaksi penerimaan PFK atau potongan pihak ketiga. Di jurnal finansialnya, debitnya adalah kas di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah utang PFK. Kenapa hutang? Karena memang itu bukan uang kita, jadi kita berkewajiban untuk menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Kemudian untuk di tadi itu penerimaan PFK-nya ya. Nah, kalau setelah menyetorkannya atau membayarkan utang PFK-nya, maka kita menjurnalnya debitnya adalah utang PFK, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, tadi udah nih jurnalnya. Duh, banyak juga ya. Saya sendiri yang ngomong juga sampai lumayan capek nih. Ya. Tapi itu tadi memang transaksi-transaksi yang harus kalian ketahui karena pada nanti ya kita mengerjakan transaksi. Nah, contoh-contoh transaksi yang ada yang sudah kita bahas tadi itu sedikit banyak pasti muncul di dalam transaksi keuangan SKPD begitu. Nah, tadi udah nyatet jurnal, sekarang ke buku besar. Proses posting ke buku besar, kalian pasti udah banyak yang ahli gitu ya. Banyak yang sudah familiar dan mungkin ya sudah di luar kepala lah. Jadi dari tadi kita sudah menjurnal. Nah, contohnya ini ya, jurnal debitnya kas di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah S1PKD sebesar 50 juta. Ini nanti kita harus posting ini ke buku besar. Jadi buku besar ini ada kode akun dan nama akunnya, misalnya
buku besar kas bendara pengeluaran ini nanti dimasukkan ke dalam sini, sedangkan yang LKPPKD akan masuk ke buku besar LKPPKD. Nah, kalau di kelas praktikum ini kalian tidak akan mengerjakan ini secara manual, tapi nanti kita akan langsung mempraktekannya di spreadsheet, ya. Itu nanti dengan membuat pivot table. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang overview dari sistem akuntansi yang ada di pemerintahan daerah. Memang cukup banyak ya bahasannya karena kita membahas seluruh transaksi mulai dari akun yang ada di neraca, di laporan operasional sampai di laporan realisasi anggaran. Mudah-mudahan tadi yang sudah kita bahas itu bisa menguatkan pemahaman kalian mengenai transaksi keuangan yang ada di pemerintahan daerah dan membantu kalian dalam mengerjakan nanti mempraktikkan langsung bagaimana cara menjurnalnya.